Di buku ini diawali dengan suatu cerita seorang Don Quixote yang menjadi pahlawan untuk melawan kuasa-kuasa jahat. Di buku ini juga ada berbagai macam gerakan reformasi serta aliran-aliran gereja zaman baru ini. Dan hal ini ditanggapi oleh seorang teolog Amerika Langdon Gilkey yang mengamati bahwa kita memulai abad ini dengan sekularisasi dan menutupnya dengan fundamentalisme agama-agama. Apakah akibat itu bagi kita yang belajar dan mengajar di bidang teologi? Bagian ke-1 yaitu ilmu komunikasi dalam pendidikan teologi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang relatif baru di dalam dunia ini, yang diakui sebagai ilmu yang berdiri sendiri dengan memanfaatkan hasil-hasil penemuan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi, politik, dan juga ilmu filsafat. John Block dalam sebuah buku kecil Beyond Technology mengatakan bahwa komunikasi yang sejati adalah komunikasi yang menempatkan manusia sebagai subjek dan bukan objek dari komunikasi. Ilmu komunikasi saat ini telah berkembang menjadi studi yang sangat kompleks dengan berbagai cabangnya yang meluas sampai ke komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam organisasi, periklanan, dan hubungan masyarakat, komunikasi politik, sosiologi, dan penyelesaian konflik, dan sebagainya. Bagian kedua yaitu pencarian akan kepastian kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita selalu mencari suatu kebenaran tentang peristiwa dan masalah yang sedang terjadi. Seorang ahli komunikasi Diane C. Barnard berpendapat bahwa komunikasi pada dasarnya adalah upaya manusia untuk mencari dan mendapatkan kepastian serta mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian membuat orang ragu-ragu untuk bertindak, sehingga orang cenderung mencari afirmasi dan konfirmasi terhadap keyakinan-keyakinannya ketimbang mendengar kontradiksi dan bahkan menghadapi konfrontasi keadaan. Demikian agaknya dirasakan lebih aman dan tidak banyak mengganggu pikiran dan perasaannya. Lebih jauh, pemahaman orang terhadap suatu peristiwa atau pesan umumnya dipengaruhi pula oleh persepsi terhadap peristiwa atau pesan itu sendiri. Apabila seseorang mendapatkan persepsi yang positif terhadap suatu peristiwa tertentu, maka sikapnya pun cenderung positif dan sebaliknya. Selain ketergantungan pada tataran penerimaan pesan yang negatif, netral atau positif, perubahan sikap pun dapat terjadi apabila seseorang mempunyai persepsi yang positif terhadap si pelaku atau komunikator. Jadi kita sebagai yang belajar di studi teologi, kita harus mampu menghadapi kritis-kritis yang terjadi ini. Bagian yang ketiga adalah memahami dan membangun dunia. Kita harus mampu memahami bagaimana manusia berinteraksi dan saling membentuk dalam suatu proses dialektik yang dinamis dengan dunianya, sehingga terbentuklah suatu dunia baru yang disepakatinya bersama-sama dengan kelompoknya. Sudah tentu kita dapat menemukan banyak contoh lain mengenai hubungan dialektik antara manusia dan dunia yang diciptakannya antara manusia dengan produk teknologinya sendiri, seperti misalnya ikatan ketergantungan yang begitu hebat sehingga aktivitas pembangunan dunia manusia itu selalu merupakan suatu usaha kolektif. Seperti lainnya dengan jumlah orang miskin yang semakin berkurang, hal itu membuat sistem negara kita berhasil mengurangi kemiskinan. Bagian keempat yaitu pemahaman tentang agama-agama lain. Pada pendahuluan telah kita ketahui bahwa komunitas yang ingin kita bangun adalah komunitas yang kritis keluar maupun ke dalam. Keluar, kita mencoba bersikap kritis terhadap pola-pola komunikasi dan informasi yang disampaikan kepada kita. Sementara sikap kritis ke dalam dapat kita lihat dalam bentuk pembangunan pemahaman kita tentang teologi kita sendiri. Sebuah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konservatif fundamentalis, yakni untuk melawan klaim-klaim kebenaran yang diajukan oleh pihak lain dengan sikap definisif sambil menyatakan bahwa dirinya adalah yang terbaik dan apa yang diajarkannya itu tidak mempunyai cacat atau kelemahan apapun. Sikap pandangan kontradiktif dan kolonialis karena di situ pihak ada kesediaan untuk menerima bahkan mensyukuri kepelbagaian. Namun di pihak lain kepelbagaian itu dianggap tidak penting sebab kepelbagaian itu kekristenan masih tetap dianggap yang paling unggul.
dalam studi teologi dengan pengakuan bahwa teologi adalah sebuah ilmu yang sama dengan ilmu-ilmu lain juga harus memiliki keterbukaan terhadap kemungkinan kekeliruan dalam perumusan dalil-dalilnya. Jelas bahwa sikap seperti ini tidak dapat dipertahankan. Bagian kelima adalah komunikasi dan kontekstualisasi. Dengan berbagai ucapan di atas membawa kita ke dalam percakapan tentang bagaimana gereja merumuskan pesannya kepada dunia yang semakin pluralistik ini. Pada dasarnya pada suatu kekristenan Alkitabiah yang menjadi inti pemberitaan iman Kristen. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang bertentangan dengan pendapat di atas harus ditolak sebab meragukan kewibawaan Alkitab. Misalnya pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab berisi mitos. Perkembangan pemikiran dan keilmuan kritis dilihat sebagai serangan-serangan yang harus dilawan oleh para ilmuwan konservatif fundamentalis dengan usaha mempertahankan suatu kekristenan Alkitabiah yang tak lengkang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Di atas ini kita dapat menyimpulkan bahwa sikap kritis yang perlu kita kembangkan dalam studi teologi dan pewartaan Injil adalah kebenaran dan keterbukaan. Dengan kata lain, kita harus memahami iman kita dalam konteks pergumulan kita bersama dengan para pemeluk agama-agama lain dalam menjawab masalah-masalah bersama dan menolong mereka dan membebaskan mereka yang tertindas dan dihisap, serta mampu melakukan kesaksian kasih dan cinta Allah sehingga pemberitaan kita tentang kuasa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari maut tidak menjadi sia-sia dan hampa. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.